Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman belajar, hari ini kita akan membahas soal ekonomi materi elastisitas permintaan. Nah, ada sebuah soal di sini. Pada saat harga Rp3.000, jumlah barang yang diminta 500 unit. Pada saat harga barang turun menjadi Rp2.700, maka jumlah barang yang diminta menjadi 600 unit. Berarti naik ya. Tadinya 500 kemudian menjadi 600. Sesuai dengan hukum ekonomi ya. Kalau harga turun maka permintaan naik. Nah, hitung dan tentukan elastisitasnya. Apa sih elastisitas? Elastisitas itu melar, kepekaan. Jadi kalau harga naik atau harga turun, berapa sih kepekaan atau perubahan jumlah barang yang diminta? Apakah jumlah barangnya menjadi naik atau menjadi turun? Nah, dan kita hitung gitu ya. Rumus elastisitas itu sendiri ada dua. Kalau kita mencari persentase, kalau kita mencari persentase, maka rumus elastisitas itu adalah E itu elastisitas sama dengan persentase delta Q dibagi persentase delta P. Nah, tapi di sini kita tidak mencari persentasenya. Di sini kita mencari berapa nilainya. Berarti kita gunakan rumus yang satunya lagi, yaitu E sama dengan P per Q dikali P per Q dikali delta Q per delta P. Nah, ini rumus untuk mencari nilai elastisitasnya. Nah, apa itu P? Apa itu Q? P itu price atau harga. Nah, kemudian Q itu adalah quantity atau jumlah barang. Nah, jumlah barang. Lalu delta, apa itu delta? Delta itu adalah perubahannya. Jadi delta itu sama dengan perubahan. Semula-mula berapa, selanjutnya berapa, maka selisihnya itu adalah delta atau perubahannya. Nah, kemudian dari soal ini juga kita disuruh menentukan elastisitasnya. Nah, ini selain menentukan nilainya, kita disuruh menentukan elastisitasnya. Elastisitas itu sendiri dibagi menjadi 5. Nah, harus tahu dulu elastisitasnya, baru kita bisa menentukan dia masuk ke jenis yang mana? Elastisitas yang mana? Elastisitas. Nah, jenis elastisitas yang pertama itu adalah elastis. Hasil perhitungan dibilang elastis apabila E-nya lebih dari 1 atau persentase delta Q-nya lebih besar daripada delta P. Oke. Kemudian jenis yang kedua adalah inelastisitas. Artinya tidak elastis, tidak melar. Ketika hitungan kita E-nya kurang dari 1 atau persentase delta Q-nya lebih kecil daripada delta P. Kemudian yang ketiga, elastisitas uniter. Elastisitas uniter. Ketika hasil hitungan kita E-nya tepat persis sama dengan 1 atau persentase delta Q, perubahan jumlah barang yang diminta, sama dengan persentase perubahan harganya. Seiring sejalan ya. Kemudian jenis yang keempat adalah elastisitas sempurna. Nah, kalau hasil hitungan kita nanti E-nya sama dengan tak terhingga atau tidak terdefinisi ya, atau persentase delta P-nya sama dengan 0. Nah, kalau yang terakhir yaitu inelastisitas sempurna. Ketika hitungan kita E-nya sama dengan 0 atau persentase Q-nya sama dengan delta Q ya, maksudnya ya, sama dengan 0. Delta P, delta Q. Oke. Kalau begitu
kita langsung jawab soal ini. Cara menjawabnya kita tentukan dulu apa yang diketahui dari soal. Diketahui. Apa yang diketahui? Pada saat harga 3.000, berarti di sini kita mendapatkan P1 atau harga mula-mula. P1-nya sama dengan 3.000. Oke. Kemudian pada saat diminta 500 unit. Oke, Q1-nya 500 unit. 500. Kemudian harga barang turun katanya. Harga barang turun berarti perubahan harga, yaitu P2 menjadi 2.700. Kemudian jumlah barang yang diminta menjadi 600 katanya. Q2-nya sama dengan 600. Nah, ini data-data yang kita dapatkan dari soal tersebut. Nah, untuk menghitungnya kita gunakan rumus yang ini. Nah, ayo kita masukkan ke dalam rumus. E sama dengan P per Q dikali delta Q per delta P. Kita masukkan E sama dengan P-nya kita masukkan yang pertama, yaitu kita masukkan 3.000. Per Q-nya kita masukkan yang pertama juga 500. Nah, dikali delta Q. Delta Q adalah selisih. Tidak perlu perhatikan positif negatif. Dia yang dicari adalah selisihnya saja. Antara 500 dengan 600 ada selisih 100, ya kan? Berarti delta Q-nya sama dengan 100. Per delta P, selisihnya. Tanpa memperhatikan negatif atau positif ya. 300 selisihnya, ya kan? Antara 3.000 ke 2.700 itu ada 300. Nah, di sini kita bisa hitung 3.000 dikali 100, 300.000. Kita bagi 500 dikali 300, 100, 15, 150.000. Nah, kemudian kita coret saja yang bisa dicoret. Ada 4 nol di sini, 4 nol di sini. 30 per 15. Berarti hasilnya adalah 2. Nah, nilai elastisitas yang dicari sudah kita hitung, hasilnya 2. Ini dia. Nah, sekarang kita disuruh menentukan. Di mana elastisitas ini. Kalau 2 berarti jatuhnya di elastis karena nilainya lebih dari 1. Karena nilainya adalah 2. Jadi soal tersebut elastisitasnya bernilai 2 dan ia termasuk ke dalam elastisitas. Oke, semoga mudah dipahami. Sampai jumpa kembali di soal-soal ekonomi lainnya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.